Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas e-commerce MB 4213 akan mempresentasikan tugas dari minggu 14 yaitu rangkuman materi dari minggu ke-9 sampai 14 ini. Kelompok 4 terdiri dari Alfrida Wirakusuma Astuti, Jasmine Balkisya Rahil, Lutfia Nizara Alfairah, dan Safira Hilda Hanifah. Topik bahasannya yaitu ada rangkuman materi dari minggu ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, dan ke-14. Yang pertama ada resume week 9, rangkuman materinya ada 10 topik bahasan. Yang pertama, shopper, browsers, and buyers, di mana browsers ini merupakan seseorang yang melihat barang-barang di toko, tapi belum mempunyai keyakinan untuk membeli barang tersebut. Sedangkan buyers, yaitu seseorang yang membeli sesuatu mirip dengan pelanggan, berdasarkan tindakan yang diambil, tetapi konotasinya adalah pengalaman impersonal dengan sedikit emosi dan tanpa pembentukan. Yang kedua, ada what consumers shop for and buy online. Konsumen dapat membeli barang atau jasa secara online untuk barang seperti makanan, pakaian, kebutuhan rumah lainnya. Untuk jasa, ada jasa seperti mengantar barang, mengantar makanan, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga ada how consumer shop. Di sini cara untuk konsumen berbelanja. Konsumen dapat melakukan pembelanjaan atau pembelian secara online dengan hanya mengetikkan atau melakukan pencarian di website toko seperti Zara atau IKEA, atau bisa juga dengan e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee. Setelah itu, konsumen tinggal mengetikkan alamat rumahnya, lalu melakukan metode pembayaran yang sudah ditentukan oleh website atau e-commerce tersebut. Selanjutnya, penjual dari website atau e-commerce tersebut akan mengirimkan barangnya hingga ke rumah kita. Lalu yang keempat, ada trust, utility, and opportunism in online market. Kepercayaan serta utilitas ini merupakan hal yang sangat penting bagi pembeli untuk melakukan keputusan pembelian. Ketika pelanggan sudah memiliki kepercayaan terhadap suatu toko, biasanya pelanggan tersebut akan melakukan pembelian berulang di toko tersebut. Lalu ada digital commerce marketing and advertising. Di sini ada 4 elemen dalam internet marketing. Yang pertama yaitu personalization, di mana pelanggan akan mencari produk yang berbeda dari yang lain serta spesifik, dapat memenuhi kebutuhan dirinya. Yang kedua yaitu ada participation, di mana pelanggan memiliki peran sebagai partner dalam perjalanan bisnis suatu usahanya. Lalu yang ketiga ada peer-to-peer, di mana para pelanggan dapat berinteraksi satu sama lain untuk bertukar informasi mengenai suatu produk. Lalu yang terakhir ada communal, yaitu tempat berkumpulnya para pelanggan dan penjual. Lalu topik selanjutnya ada multi-channel marketing plan. Multi-channel marketing ini merupakan salah satu bentuk pemasaran yang menggunakan banyak channel komunikasi yang bertujuan untuk menarik lebih banyak audiens. Dengan banyaknya audiens ini, maka merek dari sebuah produk atau jasa akan muncul paling atas dan lebih sering dalam pencarian. Lalu topik selanjutnya ada strategic issues and question. Biasanya dalam suatu perusahaan atau pelaku usaha mempunyai tim marketing. Tim marketing tersebut akan melakukan suatu strategi agar produk mereka terjual kepada pelanggan yang dituju atau target dari pasar tersebut. Biasanya tim marketing akan dapat melakukan metode seperti kuesioner untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk menyesuaikan produk ke pasar yang dituju. Topik selanjutnya ada establishing the customer relationship. Karena pelanggan ini merupakan suatu kunci utama dalam kegiatan usaha atau bisnis ini, maka pebisnis hendaknya melakukan hubungan yang baik dengan pelanggan dan membangun komunikasi yang baik. Bisa dengan cara melayani pembeli dengan ramah, memberikan diskon atau potongan harga, dan yang lainnya. Lalu yang terakhir
ada online advertising. Online advertising merupakan proses menyampaikan pesan kepada audiens menggunakan internet. Online advertising ini memiliki lebih banyak keuntungan, yaitu dapat menjangkau lebih banyak audiens, lalu harga yang dikeluarkan oleh pebisnis biasanya jauh lebih murah atau lebih sedikit daripada media promosi lainnya. Selanjutnya ada praktik mingguan yang kita lakukan. Pada minggu ke-9 ini, kami membuat tabel of content dari artikel yang telah dibuat dan menguploadnya ke website usaha kami, yaitu batikwiraastuti.blogspot.com. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Week 10, materi week 10 ini rekut tentang konsep komunikasi pemasaran online. Pemasaran online sendiri merupakan seperangkat alat dan metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk dan layanan melalui internet. Pemasaran sendiri memiliki dua macam, yaitu pemasaran secara digital dan pemasaran tradisional. Nah, perbedaan antara pemasaran kedua ini terletak pada cara menyampaikan pesan kepada para customer atau pelanggan perusahaan masing-masing. Pemasaran tradisional ini menggunakan media tradisional seperti majalah dan surat kabar. Sedangkan pemasaran digital menggunakan media digital seperti jejaring sosial atau situs web. Nah, pemasaran online ini mencakup beberapa cabang, seperti ada pemasaran media sosial atau SMM, optimisasi mesin pencarian atau search engine optimization atau SEO, iklan berbayar per klik atau PPC, dan terakhir pemasaran mesin pencarian atau SEM. Nah, pada week ini kita mempelajari tentang search engine marketing atau SEM, display advertising marketing, email marketing, affiliate marketing, viral marketing, dan terakhir ada lead generation marketing. Nah, untuk search engine marketing sendiri merupakan strategi marketing yang menempati halaman pertama di Google saat konsumen akan memasukkan keyword yang mereka cari dengan relevan apa yang mereka pasarkan. Sedangkan ada display advertising marketing merupakan jenis iklan online yang digabungkan antara teks, gambar, URL yang tertaut kepada situs web. Nah, ini bertujuan untuk memungkinkan para pengguna mengenali iklan secara otomatis. Ada juga email marketing. Nah, teknik pemasaran yang paling populer ini adalah email marketing, karena email marketing ini merupakan strategi komunikasi yang tepat untuk membangun hubungan antara pelanggan dan memperkuat branding suatu perusahaan. Ada affiliate marketing, merupakan taktik untuk mendorong penjualan dan menghasilkan pendapatan secara online yang substansial. Ada viral marketing. Viral marketing ini merupakan strategi pemasaran yang menghasilkan pesan tertentu, dan pesan tertentu ini akan menyebar dengan sangat cepat. Yang terakhir ada lead generation marketing. Lead generation marketing ini merupakan proses pemasaran untuk menangkap minat pada suatu produk atau jasa para customer kepada perusahaan. Nah, selanjutnya week 10 ada praktik mingguan. Di sini kami melakukan praktik, yaitu membuat artikel mengenai materi yang dipelajari pada minggu 10 ini, dan mencari keyword menggunakan tools keyword planner, dan membuat tabel of content pada web artikel blog kelompok kami. Di sini kami mencoba search keyword sesuai dengan materi yang dipelajari. Salah satu contohnya yaitu kami mencari dengan keyword planner, yaitu search engine marketing advertising, seperti gambar yang tertera pada layar. Dan kami juga di sini membuat judul artikel dan membuat tabel of content pada website. Nah, seperti gambar yang ada di layar. Lanjut. Baik, di sini saya akan membacakan resume week 11, yaitu konsep komunikasi pemasaran online. Yang pertama itu ada SEO. SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization, yang merupakan upaya mengoptimalkan sebuah situs web agar menjadi yang pertama di halaman pencarian.
Lalu jenis SEO ada 3, yaitu SEO on page, SEO off page, dan technical SEO. Sama-sama digunakan untuk meningkatkan peringkat situs web, tujuan dan arah dari berbagai jenis SEO. Lalu ada cara kerja SEO. Yang pertama itu ada crawling. Nah, crawling ini merupakan proses pengumpulan informasi yang terdapat di seluruh halaman website yang terhubung. Proses crawling ini sangat mendetail dan menyeluruh dalam pencarian di mesin pencari. Lalu yang kedua itu ada indexing. Indexing ini proses mengidentifikasi kata dan kalimat yang relevan yang menyebabkan halaman website tersebut masuk ke dalam mesin pencari. Lalu yang ketiga itu ada processing. Nah, dalam proses ini mesin pencari akan memproses apa yang diketik oleh pengguna. Apabila pengguna menuliskan kalimat misal tiket pesawat Jakarta, maka mesin pencari akan memproses dan menghubungkan ke halaman website yang relevan. Lalu yang keempat itu ada calculating relevansi. Nah, dalam proses ini, mesin pencari akan menghitung seberapa banyak relevansi yang terdapat dalam website dan keyword yang ditulis oleh pengguna. Lalu yang kelima itu ada retrieving result. Nah, setelah memproses kelima proses tersebut, mesin pencari akan memunculkan apa saja yang dicari oleh pengguna. Lalu selanjutnya ada keywordtool.io. Keywordtool.io adalah alat pendukung dalam penelitian kata kunci berbasis website gratis yang menggunakan Google Autocomplete yang berguna untuk menghasilkan ratusan kata kunci yang relevan. Keywordtool.io ini mempunyai beberapa fitur, yaitu ada find keyword, search volume, dan analyze kompetitor. Nah, lalu ada cara menggunakan keywordtool.io untuk riset keyword. Yang pertama itu kita bisa membuka website terlebih dahulu, lalu ketikkan keywordtool.io. Setelah membuka website tersebut, halaman yang pertama muncul akan tertera pada gambar ya. Lalu yang kedua, kita bisa memilih platform yang ingin kita riset. Nah, misalnya kita ingin memilih YouTube, kita bisa memilih Google, dan lain sebagainya. Lalu kita bisa memilih bahasa juga, dan target wilayah mana yang ingin kita cari. Lalu ketikkan keyword yang ingin kita cari. Misalnya di sini saya ingin mencari keyword belajar HTML. Lalu klik enter atau klik tombol pencarian. Tunggu sebentar, kemudian akan muncul beberapa keyword. Nah, total pada contoh di sini adalah total keywordnya 129 keyword. Lalu kita kemudian bisa mengcopy semua atau kita bisa memilih beberapa keyword. Kemudian kita bisa meletakkan pada konten yang akan kita buat seperti judul atau deskripsi dan lain sebagainya. Kemudian untuk praktik mingguan, di minggu ke-11 ini kami menulis tentang salah satu alat SEO gratis yang tidak pernah dibahas di kelas. Kemudian membuat video presentasi, dan kemudian kita upload ke YouTube. Tools yang kami pilih adalah keywordtool.io, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada week 12 ini materi ini tentang komunikasi pemasaran online sosial media. Nah, sosial media atau media sosial ini sedang maraknya diperbincangkan atau digunakan oleh masyarakat umum. Nah, media sosial ini merupakan platform digital yang memberikan kesempatan kepada setiap pengguna untuk melakukan aktivitas sosialnya. Dan beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial ini yaitu untuk komunikasi dan interaksi dengan sesama pengguna untuk memberikan informasi dan konten berupa teks, video, atau foto. Nah, di materi ini kami mempelajari tentang social marketing, mobile marketing, dan local marketing. Social marketing ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan kegiatan untuk bertujuan mengubah perilaku orang yang untuk kepentingan individu secara keseluruhan. Dan cara ini dilakukan
sebagai contoh pendekatan yang dilakukan suatu organisasi agar memberikan hasil berupa suatu nilai yang baik. Terus ada mobile marketing. Mobile marketing ini merupakan pendekatan pemasaran digital untuk mencapai target sasaran, yaitu para pelanggan yang memiliki telepon genggam. Mobile marketing ini melalui pemasarannya melalui email, SMS, media sosial, dan aplikasi lainnya yang terhubung dengan telepon genggam para pengguna. Ada juga yang terakhir ada local marketing. Local marketing ini merupakan suatu konsep yang memasarkan dan mengiklankan untuk meraih pelanggan lokal secara operasional. Nah, banyak bisnis yang menjadikan local marketing ini sebagai salah satu pendekatan pemasaran kepada customer-nya. Karena menurut mereka, local marketing ini dapat meningkatkan peluang pelanggan pada wilayah tersebut. Selanjutnya, ada 5 proses sosial marketing, yaitu ada fan acquisition, engagement, amplification, community, dan the exchange atau sales. Fan acquisition ini merupakan proses suatu perusahaan untuk menarik orang ke pemasaran suatu perusahaan. Ada engagement. Untuk proses ini untuk mendorong pengunjung agar berinteraksi dengan konten dan game yang suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya ada proses amplifikasi yaitu proses mendorongnya pengunjung untuk berbagi, menyukai komentar mereka dengan teman-teman mereka pada suatu brand perusahaan. Selanjutnya ada community. Community ini merupakan proses sekelompok penggemar yang stabil, yang terlihat dan berkomunikasi satu sama lain dengan periode waktu tertentu. Yang terakhir, selanjutnya, praktik mingguan pada minggu ke-12 ini, kami ditugaskan untuk menetapkan CEO yang sudah kami pilih pada minggu lalu. Pada ketika artikel yang sudah kami posting di Blogspot, di sini kami menggunakan tools Keyword.io seperti gambar di bawah. Selanjutnya, untuk minggu ke-13 ini, rangkuman materi membahas tentang peran sosial media yang sangat penting untuk mendukung kebutuhan sehari-hari, mulai dari kebutuhan bertukar pesan, memberikan informasi, hingga sebagai media promosi bagi para pelaku usaha. Tidak heran bahwa sosial media sangat erat hubungannya dengan lingkup masyarakat. Pemasaran sosial media dapat dilakukan dengan cara memposting bahan promosi seperti teks, gambar, hingga video. Pemasaran media sosial ini tidak hanya menyediakan cara bagi bisnis untuk terhubung dengan pelanggan yang sudah ada dan menjangkau pelanggan baru, namun merupakan penyesuaian yang dapat digunakan pemasar untuk melacak upaya yang berhasil dan mengidentifikasi peluang lebih lanjut untuk keterlibatan, juga menyediakan analisis data. Tujuan utama dari kegiatan pemasaran media sosial ini pastinya untuk mengenalkan produk dari usaha kita kepada khalayak ramai. Tujuan lainnya, dengan para pelaku usaha ini juga bisa mendapatkan pelanggan baru, serta memperluas pasar bagi usahanya. Dengan adanya jaringan sosial ini, bentuk kegiatan usaha dapat menjangkau area yang lebih luas lagi. Selanjutnya ada praktik mingguan. Pada minggu ke-13 ini kami melakukan uji performa website pada website Blogspot kami. Uji performa website ini menggunakan Google Webmaster Tools. Pada saat mengecek performa website ini, website kami tidak menunjukkan hasil grafik selama 5 hari sejak tanggal 2 Juni hingga 6 Juni 2022. Setelah ditelusuri alasannya, hal tersebut terjadi karena web kami belum terindeks oleh Google. Selanjutnya, kegiatan yang kedua yang kami lakukan yaitu SEO Tools menggunakan Keyword.io. Keyword.io ini digunakan untuk melihat keyword yang berhubungan dengan usaha yang kami jalankan. Keyword yang kami pilih yaitu jual batik tulis.
Pada keyword tool Ayo terlihat bahwa kata kunci jual batik tulis ada sebanyak 185 kata kunci yang terbaca. Selanjutnya kami melakukan tes traffic diuji Google Keyword Planner dengan memilih 5 kata kunci yang berasal dari kata jual batik tulis tersebut. Menurut hasil Google Keyword, terlihat traffic dari 5 kata kunci yang telah kami pilih. Kegiatan ketiga yaitu kami mengecek insight sosial media dari Instagram @batikwiraastuti. Berdasarkan sinopsis insight dari Instagram, akun kami terdapat 144 akun yang dijangkau, 57 akun yang berinteraksi, dan 45 total dari pengikut Instagram dari @batikwiraastuti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan resume materi minggu ke-14. Jadi di minggu 14 itu ada Digital Marketing Analytics. Digital Marketing Analytics sendiri adalah proses menganalisis data digital dari berbagai sumber. Sumbernya bisa berasal dari situs web, aplikasi smartphone, atau yang lainnya. Digital Marketing Analytics sendiri bertujuan untuk menganalisis apa yang dirasakan oleh pengguna situs web, aplikasi, dan yang lainnya. Digital Marketing Analytics ini bermanfaat bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi apa yang akan digunakan dalam digital marketing dan berguna untuk menaikkan traffic web yang berpeluang tinggi untuk perusahaan. Selain itu, di digital marketing analytics ini mempunyai kemampuan pelacakan atau trackability dan pengukuran yang sangat tepat dan akurat sehingga sangat baik untuk dimanfaatkan sebuah perusahaan untuk mendapatkan dan memanfaatkan data dalam mengembangkan bisnis dan menarik lebih banyak pelanggan. Dalam digital marketing analytics ini ada beberapa tools yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan digital analisis. Antara lain adalah Google Analytics, Google Ads, Google Search Console, Google My Business, Semrush, and Hootsuite. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Google Analytics. Jadi Google Analytics ini adalah salah satu tools yang dapat digunakan untuk melakukan digital analisis. Google Analytics sendiri ini adalah merupakan tools yang disediakan oleh Google untuk dimanfaatkan untuk menganalisis lalu lintas situs web. Selain itu, Google Analytics ini dapat membantu perusahaan untuk membentuk strategi pemasaran yang baru. Di sini ada macam-macam laporan yang ada di dalam Google Analytics. Laporannya sendiri ada 4 macam. Yang pertama ada audience report. Jadi audience report ini adalah laporan yang berisi tentang rangkuman detail pengunjung situs web perusahaan. Jadi kayak hal yang tercantum di dalam audience report ini adalah seperti demografi pengunjung web, lokasi, perilaku pengunjung web, dan keterlibatan pengunjung web. Bahkan perangkat pun dapat dilihat di laporan audiens ini. Yang kedua ada acquisition report. Acquisition report adalah laporan yang berisi tentang bagaimana pengguna dan pengunjung web mendapatkan dan menemukan situs web perusahaan yang dirancang. Apakah pengguna atau situs web ini menemukan
bukan web perusahaan dari iklan atau dari sosial media atau sumber yang lain. Acquisition report ini merupakan laporan yang dikatakan cukup penting dalam Google Analytics. Selanjutnya ada behavior report. Jadi behavior report ini laporan yang berisikan tentang bagaimana pengguna berkomunikasi dalam situs web perusahaan. Pada laporan ini juga menunjukkan berapa lama pengguna dalam membuka web dan mengunjungi web, halaman apa saja yang dibuka, dan halaman apa saja yang sering dicari dalam suatu web. Selanjutnya, di laporan ini juga tertulis kapan pengunjung web akan meninggalkan situs web tersebut. Dan yang terakhir ada conversion report. Laporan ini berisi seberapa panjang pengguna melakukan tindakan pada situs web, seperti berapa kali pengguna melakukan jual beli dalam situs web, berapa kali pengguna mendaftarkan email untuk mengunduh gambar, mengunduh video, atau bahkan mengunduh e-book. Conversion report ini adalah laporan yang paling penting dan kompleks dalam Google Analytics. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.